Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan channel Usman Ogi. Baiklah, di kesempatan yang baik ini kami kembali akan memberikan informasi terbaru seputar CSN di tahun 2021, yaitu terkait dengan dokumen apa saja yang wajib dibawa oleh pelamar CPNS maupun P3K nantinya saat ujian seleksi dilaksanakan. Oleh karena itu silakan simak videonya sampai selesai. Dan seperti biasa, bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini atau yang belum tekan tombol subscribe-nya, silakan tekan tombol subscribe sekarang juga dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap kami mengupdate info terbaru seputar CSN di tahun 2021, rekan-rekan yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Oke, terima kasih. Langsung saja terkait dengan berkas atau dokumen yang wajib dibawa oleh pelamar saat ujian seleksi, itu sudah dijelaskan di dalam juknis pendaftaran ya. Nantinya hal-hal atau dokumen yang wajib dibawa oleh pelamar itu nanti tercantum di kartu peserta ujian rekan-rekan sekalian, di mana di sini disesuai dengan buku pendaftaran seleksi CSN di tahun 2021. Untuk sementara infonya ada 3 ya teman-teman. Yang pertama itu kartu peserta ujian, tentunya yang wajib dibawa saat pelaksanaan ujian. Kemudian peserta nanti wajib membawa kartu bukti identitas diri yang asli yang tercantum pada kartu ini dan terdapat di dalam sistem pada saat pelaksanaan ujian. Jadi di sini data kartu identitas diri yang dibawa itu yang sesuai dengan digunakan pada saat melakukan pendaftaran. Kemudian yang kedua yaitu peserta wajib menggunakan masker dan mengikuti protokol kesehatan selama berada di lokasi ujian. Kemudian yang keempat, peserta wajib mematuhi peraturan yang berlaku pada saat pelaksanaan ujian. Seperti itu. Jadi 3 ini dokumen yang wajib dibawa teman-teman. Namun di sini kamu juga mendapatkan updatean terbaru terkait dengan kartu peserta ujian. Di sini kami mendapatkan salah satu kiriman screenshot bahwasanya ada pelamar yang sudah mencetak kartu peserta ujian dan di situ tertulis ada tambahan teman-teman terkait dengan dokumen yang wajib dibawa. Yang pertama itu sama tadi di buku pendaftaran kartu peserta ujian CSN itu wajib dibawa. Kemudian peserta wajib membawa kartu atau bukti identitas diri atau KTP ya teman-teman, yang tercantum pada kartu ini dan terdapat dalam sistem. Kemudian ini yang ketiga yang terbaru teman-teman, peserta wajib mengisi dan membawa bukti deklarasi sehat yang terdapat pada halaman resume SSCSN. Jadi di sini teman-teman kemungkinan nanti juga ada tambahan ya, itu bukti deklarasi sehat yang terdapat pada halaman resume SSCSN. Kemudian peserta wajib menggunakan masker dan mengikuti protokol kesehatan selama berada di lokasi ujian. Jadi inilah dokumen atau persyaratan yang wajib dibawa oleh pelamar nantinya ketika mengikuti ujian seleksi baik untuk CPNS maupun P3K. Kemudian untuk info lebih lanjut atau persyaratan yang wajib dibawa oleh peserta nantinya, silakan nanti rekan-rekan sekalian itu cek web instansi masing-masing tempat teman-teman melamar di P3K maupun CPNS di tahun 2021, karena tentunya setiap instansi itu pastinya menerapkan peraturan-peraturan terkait dengan pelaksanaan seleksi CPNS maupun P3K. Jadi selain yang 4 ini yang sudah kami sebutkan tadi, silakan teman-teman nanti mencek kembali di web instansi masing-masing pelamar untuk apa saja yang harus dibawa oleh pelamar nantinya ketika melaksanakan ujian seleksi. Dan sebagai informasi tambahan, berdasarkan surat edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 7 tahun 2021 itu tentang penyelenggaraan seleksi dengan metode CAT-BKN dengan protokol kesehatan, tentunya di sini ada prosedur yang wajib dipatuhi oleh pelamar nantinya ketika mengikuti ujian seleksi. Di mana di sini hal yang perlu diperhatikan oleh pelamar untuk mengikuti ujian seleksi. Yang pertama yaitu sebelum berangkat peserta seleksi diharuskan dalam kondisi bersih, kemudian serta menjaga kebersihan. Yang kedua, menyiapkan dokumen yang diperlukan agar dapat sampai di lokasi seleksi dan mengikuti seleksi sesuai jadwal yang telah ditentukan. Kemudian peserta seleksi hadir paling lambat itu 60 menit sebelum seleksi dimulai dan atau sesuai ketentuan yang diatur oleh masing-masing instansi untuk proses registrasi dan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan peserta seleksi, di mana nanti peserta seleksi datang ke lokasi seleksi dengan memakai masker menutupi hidung hingga dagu. Kemudian pengantar peserta seleksi nanti berhenti di drop zone
yang sudah ditentukan, dan pengantar peserta seleksi dilarang menunggu dan atau berkumpul di sekitar lokasi seleksi. Kemudian yang ketujuh, anggota kepolisian Republik Indonesia yang ditugaskan memastikan tidak ada kerumunan pengantar dan peserta seleksi di sekitar lokasi seleksi. Kemudian peserta seleksi nanti wajib diukur suhu tubuhnya. Kemudian peserta seleksi yang suhu tubuhnya besar dari 37,3 derajat Celcius itu dilakukan pemeriksaan ulang paling banyak 2 kali dengan jarak waktu pemeriksaan 5 menit dan ditempatkan pada tempat yang ditentukan. Kemudian peserta seleksi yang suhunya di bawah 37,3 derajat Celcius langsung menuju ke bagian registrasi untuk diperiksa kelengkapan yang dipersyaratkan seperti KTP atau KTP asli atau surat keterangan pengganti KTP asli yang masih berlaku atau kartu keluarga asli atau fotokopi atau salinan kartu keluarga yang dilegalisir pejabat yang berwenang dan kartu peserta seleksi. Kemudian dalam pemeriksaan kelengkapan yang dipersyaratkan seperti KTP kemudian KK asli atau fotokopi atau salinan kartu keluarga yang dilegalisir pejabat yang berwenang dan kartu peserta seleksi membuka masker untuk memastikan bahwa peserta seleksi yang datang adalah peserta seleksi yang terdaftar. Kemudian nanti peserta seleksi melakukan scan barcode untuk mendapatkan PIN registrasi, di mana ini nanti di sini bagian sini teman-teman terkait dengan yang ada scan barcode-nya. Nah, di sini nanti peserta kartunya itu ada barcode seperti ini, dan di sini nanti akan di-scan terlebih dahulu untuk mendapatkan PIN ujiannya seperti itu. Kemudian peserta seleksi melakukan penitipan barang secara mandiri di tempat yang ditentukan dengan tetap menjaga jarak minimal 1 meter. Kemudian peserta seleksi membawa kartu peserta seleksi, pensil kayu bukan pensil mekanik, dan dokumen yang dipersyaratkan seperti KTP asli. Kemudian petugas melakukan pemeriksaan atau cek body menggunakan alat metal detektor dengan menyesuaikan jarak sensor serta memakai masker dan pelindung wajah. Jika ada hal yang mencurigakan sehingga perlu dilakukan pemeriksaan fisik, maka dilakukan dengan meminimalisir kontak fisik antara petugas dengan peserta seleksi. Kemudian panitia seleksi nanti instansi wajib menyemprotkan hand sanitizer ke tangan peserta seleksi sebelum diarahkan ke ruang tunggu steril seperti itu. Nanti untuk lebih jelasnya teman-teman bisa membaca sendiri di peraturan atau di surat edaran ke BKN ini terkait dengan prosedur seleksi CPNS dan P3K di tahun 2021. Dan yang perlu teman-teman juga ketahui, di sini juga ada informasi yang penting harus diketahui pelamar, bahwasanya nanti peserta seleksi itu dianjurkan untuk melakukan isolasi mandiri mulai 14 hari kalender sebelum pelaksanaan seleksi. Kemudian peserta seleksi tidak diperkenankan singgah di tempat lain selama perjalanan menuju ke tempat seleksi. Dan yang tadi ini wajib menggunakan masker teman-teman, dimana di sini menggunakan masker itu masker medis, dan apabila memakai masker kain dianjurkan menggunakan masker kain yang 3 lapis. Jika berhadapan dengan banyak orang, penggunaan pelindung wajah atau face shield bersama masker direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan. Kemudian tetap menjaga jarak minimal 1 meter, kemudian mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer, kemudian membawa alat tulis pribadi teman-teman. Jadi di sini alat tulis yang dibawa itu harus alat tulis pribadi. Kemudian peserta seleksi tadi dengan suhu sudah ada penjelasan yang kami sampaikan. Kemudian peserta seleksi yang berasal dari wilayah yang berbeda dengan lokasi ujian itu mengikuti ketentuan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh pemerintah, dan pengantar peserta seleksi larang masuk dan menunggu di dalam area seleksi untuk menghindari kerumunan seperti itu. Jadi itulah informasi terkait dengan prosedur penyelenggaraan seleksi CPNS P3K. Kemudian terkait dengan dokumen yang harus dibawa, silakan nanti teman-teman kembali mencek di web instansi masing-masing pelamar terkait dengan prosedur-prosedur yang ditetapkan oleh setiap instansi tentunya. Gitulah yang dapat kami bagikan kepada rekan-rekan semua. Semoga informasi bermanfaat. Sekian dari Osmon Ogi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.